Baik, selamat pagi. Hari ini saya sudah membacakan rekam medis pasien. Di sini saya akan melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Namun sebelum saya bertemu dengan pasien, di sini saya terlebih dahulu mempersiapkan alat. Jadi alat-alat yang saya persiapkan adalah yang pertama ada kom, terus ada kasa steril, ada cotton bud, ada NaCl, ada enscrew, ada enscrew, dan juga ada bengkok. Namun sebelum saya bertemu dengan pasien, terlebih dahulu saya mencuci tangan. Saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik, sudah agak nyarinya sudah mulai berkurang. Ibu ini sudah bersih-bersih, sudah ganti baju? Sudah tadi subuh Mas. Sudah tadi subuh ya? Ya. Baik Ibu, benar ini dengan Ibu Mia? Benar. Coba saya cek dulu gelangnya Bu ya. Ya. Ya, ini dengan bayi. Ya, itu juga dengan bayi Ibu Mia. Ya. Baik Ibu, perkenalkan di sini saya perawat Bernardus. Di sini saya yang berjaga hari ini. Di sini nanti saya akan melakukan perawatan merawat tali pusat pada bayi sekaligus memberikan beberapa edukasi kepada ibu. Kira-kira waktunya sekitar 10 sampai 15 menit Bu. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelum saya memulai tindakan, saya akan mempersiapkan alat dan menutup tirai ya. Ya. Ibu adanya rewel nggak Bu kalau malam hari? Kalau malam rewel Mas. Rewel ya. Iya. Gimana asinya sudah mulai keluar gitu nggak Bu? Sedikit. Sedikit ya. Iya. Baik Ibu, ini kan adanya sudah selesai mandi nih Bu, tapi belum dilakukan perawatan tali pusat. Nah jadi di Ya. sini kalau setelah dimandikan, nah ini langsung diberikan atau dibungkus dengan kain yang untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah itu kan biasanya kita kasih minyak kayak minyak untuk menghangatkan. Nah itu perlu kita perlu dicek juga apakah adanya cocok dengan minyak tersebut. Nah cocok dengan minyak tersebut apakah nanti jangan sampai dia alergi itu Bu. Nah itu yang perlu diketahui oleh Ibu. Nah terus ini saya mulai saja ya Bu untuk perawatan tali pusatnya. Iya. Dia masih ada. Baik Ibu, yang pertama kita nanti kalau setelah dari rumah sakit, kan ini saya pakai NaCl. Kalau Ibu ada NaCl atau cairan infus di rumah boleh pakai itu, tapi kalau nggak ada, Ibu bisa pakai air yang sudah dipanas atau yang air mendidih, yang kita masak Bu, terus pakai ini air hangat lah gitu Bu untuk membersihkan ini. Nah setelah itu gunakan kom kecil, terus dibasahi. Nah, setelah dibasahi
bersihkan tali pusatnya Bu. Nah, tali pusatnya dipegang aja, jangan ditarik. Terus dibersihkan dari atas. Nah, dari atas diputer terus sampai ke bawah. Nah, setelah itu bisa diulangi lagi kalau masih agak kotor. Nah, ini karena tali pusat areanya agak bersih, saya lakukan satu kali aja. Setelah itu, setelah sudah bersih, lalu dikeringkan pakai kasa atau kain. Nah, ini kan misalnya ibu nggak ada kasa di rumah, pakai kain yang bersih. Pakai kain yang bersih untuk yang pertama untuk mengelap dan juga untuk mengeringkan. Nah, ini saya keringkan ya di sini tadi. Sama kayak seperti tadi, dari atas ke bawah. Nah, setelah itu biasanya kan di sini yang dekat dengan perut ini biasanya ada ada kotoran juga. Nah, ini bisa dibersihkan menggunakan cotton bud. Nah, cotton bud. Nah, setelah itu bersihkannya dari dalam keluar. Terus kalau masih ada dari dalam keluar, terus diganti. Jangan, ini kalau sudah kotor diganti lagi ke yang bersih gitu. Nah, setelah itu ini kan sudah dibersihkan Bu. Nah, ibu coba lihat, oh ini kondisi yang di dekat perut ini ada bau nggak, baunya tercium ada bau nggak, terus ada keluar nanah tidak. Nah, kalau ada seperti itu, segera laporkan ke perawat, atau misalnya ibu di rumah, silakan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, ini kan sudah Bu. Nah, setelah itu kita tutup aja. Nah, dan ini tadi saya lihat untuk cara pemasangan popok, jangan sampai di atas tali pusatnya. Misalnya harus di bawah tali pusat agar tali pusatnya tidak terkena cairan ininya, cairan DAK-nya seperti atau air kecingnya. Nah, terus jangan dikasih ini Bu, dikasih gurita. Nah, harus. Nah, kalau dikasih gurita takutnya bayinya sesak seperti itu. Nah, ini ya Bu, nanti dibuat seperti ini aja untuk popoknya, terus diikat. Nah, itu diikat lagi. Baik Ibu, itu sedikit penjelasan dari saya terkait bagaimana setelah bayi dimandikan, terus cara perawatan dari pusat sebagaimana, dan juga nanti cara membuat memasang popok seperti itu. Nah, di sini apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah Ibu mengerti, supaya agar Ibu lebih memahami, saya tanya ya Bu, ini tadi untuk perawatan tali pusat itu alat-alatnya apa aja? Untuk perawatan tali pusarnya tadi kan ada cairan NaCl, tetapi kalau di rumah tidak ada, bisa menggunakan air hangat. Kemudian tempat kecil untuk taruh air hangatnya. Setelah itu ada kasa untuk membersihkan. Kemudian ada cotton bud atau korektor keping. Baik Ibu. Terus tadi kan saya sudah ajarkan lagi masalah cara memasang popok, itu caranya gimana tadi Bu? Untuk cara memasang popok, sebaiknya jangan menutupi tali pusarnya atau pusat dari si bayi atau anak saya. Takutnya nanti terkena air kencing atau pipis dari bayi saya. Baik Ibu, kira-kira
itu dulu pertemuan kita. Ibu sangat kooperatif sekali, bisa menjelaskan bagaimana cara merawat tali pusat dan juga bagaimana cara memasang pupuk kembali. Nah, Ya. baik Ibu, di sini saya akan kembali ke ruang perawat dulu. Nah, nanti kalau Ibu ada keluhan silakan panggil saya di ruang perawat, dan nanti saya akan kembali lagi di sini untuk sekitar jam 12 untuk memberikan Ibu obat. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Saya kembali ke ruang perawat ya Bu. Ya.